Nah, dari sini kan akhirnya ucapan dari Denny Indrayana ini tidak terbukti sama sekali ya. Apalagi juga MK sudah memutuskan yaitu pemilu berlangsung proporsional terbuka, yaitu tetap sedia kala, yaitu menolak gugatan dari proporsional tertutup tersebut. Nah, di sini seolah-olah Denny Indrayana malah disambut bak pahlawan ya dari pengikut-pengikutnya. Ini menurut saya sungguh aneh sekali, dimana juga cuitan Denny Indrayana yang menduduh MK seolah akan melakukan proporsional tertutup ternyata juga tidak terbukti. Dan pada waktu itu sih menghebohkan publik, dan bahkan Pak Mahfud MD menyuruh pihak kepolisian untuk mengusut kasus kebocoran MK tersebut. Dan ternyata hasilnya saat ini ya cuma hoax belaka, tidak terbukti sama sekali. Nah, yang uniknya lagi, semua memuji-muji Denny Indrayana. Wah, di Indonesia butuh seperti Anda, Prof, karena berkat Anda akhirnya sistem pemilu tetap dia kala, yaitu tetap proporsional terbuka dan lain sebagainya. Padahal Anda sadar nggak gara-gara cuitan Denny itu sudah menghebohkan publik. Padahal menurut saya kalau dipikir-pikir ulang lagi, apalagi caleg-calegnya sudah mendaftar di KPU, sangat tidak mungkin lah akan diadakan proporsional tertutup, sangat tidak mungkin. Apalagi juga caleg-caleg yang kemarin sudah mendaftar di KPU, sudah mengenalkan diri ke masyarakat dan sudah menghabiskan banyak uang lah. Jauh-jauh hari tiba-tiba proporsional tertutup. Ya kalau tidak Denny Indrayana, pasti semua orang yang menjadi caleg pada tahun 2024 pasti juga akan protes keras lah. Nah, ternyata usut punya usut, yang kemarin ada berita, ternyata Denny Indrayana itu mendaftar caleg di Partai Demokrat. Nah, di sini saja sudah kelihatan kan. Kalau menurut saya pasti akan pemilu terbuka lah, karena caleg-caleg juga sudah mendaftarkan di KPU lah untuk pemilu 2024. Jadi kita harus berpikir yang positif, berpikir yang rasional lah. Jangan membuat isu seolah-olah akan dijadikan pemilu tertutup, proporsional tertutup. Menurut saya nggak mungkin. Ya kita lihat yang kemarin saja lah. Akhirnya juga tidak terbukti kan. Nah, di sini sesudah membuat kegaduhan kemarin ya, saya rasa kalau tidak ada sanksi ya gimana gitu ya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Miduk 17. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan seolah-olah jadi pahlawan ketika MK memutuskan tetap sistem terbuka. Pengakuan mendapatkan bocoran adalah hoax yang mesti ditindak, agar jangan jadi presiden buruk ke depan. Tidak boleh ada provokasi dan playing victim. Di sini bahkan ada tagar tangkap Denny Indrayana, sambil menyertakan screenshot MK bakal laporkan Denny Indrayana ke soal cuitan bocoran putusan sistem pemilu 2024. Nah, bahkan di MK di sini ya, yaitu akan melaporkan Denny Indrayana ke advokat Australia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga akan dikejar ke organisasi advokat di Australia. Ya, semoga saja lah benar adanya di sini ya, biar minimal mendapatkan efek jera lah dari perbuatan ini. Karena ya tiba-tiba cuitannya memang sangat menghebohkan publik pada waktu itu ya. Di sini Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menyampaikan 3 sikap MK terhadap Ex-Wamenkumham era SBY sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana soal putusan MK terkait sistem pemilu yang menimbulkan polemik. Sikap MK tersebut, kata dia, diputuskan pada rapat permusyawaratan hakim RPH setelah menimbang cuitan Denny merugikan MK sebagai institusi. Pertama, kata dia, MK akan melaporkan Denny ke organisasi advokat tempatnya bernaung. Kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana itu berada, kata Saldi saat konferensi pers di gedung MK Jakarta pada Kamis 15 Juni. Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan, biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak, sambung dia. Kedua, kata dia, saat ini MK juga sedang berpikir untuk bersurat ke organisasi advokat di Australia tempat Denny bernaung. Karena, kata dia, Denny juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang dipelajari bagaimana cara menyuratnya terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai soal ini, kata Saldi. Ketiga, lanjut dia, Mahkamah tidak akan melaporkan Denny ke polisian. MK, kata Saldi, menyerahkan proses hukum yang sudah ada dalam bentuk laporan terhadap Denny ke pihak kepolisian. Biarlah polisi yang bekerja.
karena toh kami dengar dari beberapa media sudah ada juga laporan terkait dengan itu. Jadi sewaktu-waktu kami perlukan, Mahkamah Konstitusi kami akan bersikap kooperatif terhadap itu, kata dia. Nah dari sini yang ketiga, menurut MK tersebut tidak akan melaporkan ke pihak kepolisian karena dari media-media di situ memang sudah ada yang melaporkan Denny Indrayana ke pihak kepolisian. Jadi di sini MK yaitu akan melaporkan Denny Indrayana ke advokat tempat dia bernaung dan bahkan juga tempat dia terdaftar sebagai advokat juga akan dilaporkan ke sana. Ya, semoga sajalah di sini ya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya komentar-komentar dari netizen ketika cuitan Denny Indrayana yang pada saat itu membuat kehebohan ternyata tidak terbukti. Yuk kawal proses hukum biar jera. Menangkapnya itu kapan? Dan cepet ngono lo. Ditangkap gawe kisruh hae. Info A5 bisa untuk novel karangan. Parah Denny Indrayana. Kain lap. Karena sudah dibocorkan maka hasilnya begini. Coba kalau tak dibocorkan pasti hasilnya begitu. Setelah itu baru ribut. Itulah gaya rezim sekarang. Menurut saya enggak ngaruh sama sekali ya keputusan MK. Ya walaupun seperti contoh Undang-Undang Cipta Kerja, ya walaupun ditolak, banyak yang menolak, tetapi ya tetap disahkan sampai saat ini. Enggak ngaruh lah. Apalagi cuma cuitan dari Denny Indrayana ya. Berarti sangat gak ngaruh sekali. Ya memang sih, kita berlogika saja, kita berpikir rasional lah. Memang putusan MK saat ini itu jauh sesudah caleg-caleg mendaftar di KPU loh, sudah mengenalkan diri dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada gugatan ini. Jelas gak mungkin lah tiba-tiba dilakukan tertutup, sangat tidak mungkin. Dan pasti caleg-caleg tersebut akan protes. Kemungkinan untuk tahun 2029 bisa lah dirubah ke proporsional tertutup, bisa. Tetapi untuk saat ini nggak bisa lah melihat perkembangan saat ini. Apalagi caleg-caleg sudah mendaftar di KPU. Sangat tidak mungkin sekali. Jadi menurut saya cuitan Denny Indrayana ini saya juga sudah meyakini kok tidak akan terbukti. Ya tetapi bagaimana lagi, kalau nggak dibocorin hasil bisa beda buduk. Guru besar hukum tapi kok asbun ya. Ini biawak satu ini mulai terinjak lagi ekornya. Ya seperti itulah. Ya semoga sajalah apapun itu 2024 besok ketika pemilihan presiden atau pilkada serentak, semoga saja aman-aman saja. Dan semoga kita bisa semakin dingin ya dalam menyikapi sebuah berita, dalam menyikapi kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya. Dan semoga besok capres pilihan rakyat Indonesia bisa meneruskan kepemimpinan sebelumnya, sehingga apa yang sudah dilakukan tidak sia-sia.